Langsung saja kita terhubung dengan Ausirio Endolu dari gedung KPU. Rio, silakan dengan laporan Anda bagaimana kondisi dan juga situasi terkini di sana. Ya, Maggie, selamat siang. Sekarang di gedung KPU kita harus menyatakan bahwa memang dari rundown yang sudah ditetapkan oleh KPU, di mana pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini akan mendaftarkan diri tadinya sesuai jadwal pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Namun karena ada keterlambatan waktu sejak tadi pagi pendaftaran di Paslon yang pertama hingga akhirnya menyebabkan pendaftaran jadwal kedua ini terundur sedikit karena saat ini pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sedang dalam perjalanan menuju KPU untuk mendaftarkan diri. Saya ingin tujuan kepada Anda bagaimana para tim ses ataupun dari kader partai dari Hanura, PDIP, P3 dan juga Perindo ini saat ini sudah ada di lokasi untuk kemudian menyaksikan secara langsung menghantarkan pendaftaran Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dalam pendaftaran di KPU untuk menjadi salah satu kontestan ataupun kontestan yang kedua dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Kita masih tunggu karena informasinya Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini sudah mendekati gedung KPU sehingga kita patut menunggu bagaimana jalannya prosesi pendaftaran yang akan dilakukan. Pak Andi, kita boleh wawancara sebentar. Saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andi Gani Nuawea. Ya, selamat siang Mas Andi Gani. Selamat siang. Mas, ini kalau kita lihat bagaimana tadi euforia yang ada di depan, ada berapa masa yang diajak untuk menghantarkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud dalam mendaftarkan diri? Estimasi kami ada 40.000 masa. Dan lihat luar biasa euforianya, semangatnya luar biasa. Dan kami yakin menang satu putaran. Menang satu putaran. Apa yang kemudian membuat Anda optimis bahwa akan menang satu putaran? Perpaduan pasangan yang sangat luar biasa. Satu pejuang kerakyatan, satu pejuang hukum. Dan memang keduanya membumi dan kami yakin bahwa pasti kita akan menang dan mendapat simpati dari rakyat Indonesia. Oke, nah ini tadi dalam prosesi yang menarik bahwa tadi Pak Mahfud katanya menggunakan pakaian yang digunakan 5 tahun lalu. Kalau saya ingin tahu dari Anda, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Pak Mahfud ketika menggunakan pakaian yang 5 tahun lalu ketika dia tidak dicalonkan menjadi wakil presiden? Ini adalah merupakan takdir untuk Pak Mahfud, hanya tertunda 5 tahun dan saya yakin beliau akan jadi wakil presiden Republik Indonesia. Oke. Kalau untuk kendaraan yang digunakan katanya akan menggunakan kendaraan Bung Karno. Kendaraan dari Bung Karno. Kendaraan Bung Karno. Terakhir ini soal bagaimana tim pemenangan nanti mengagendakan kampanye damai, lalu kemudian bagaimana implementasinya kepada masyarakat untuk menciptakan pemilu yang damai. Tentu kita menyampaikan pesan kepada para pendukung Ganjar Mahfud, damai, jaga ketertiban, dibawa dengan kedamaian, jangan ada kerusuhan, semua saudara. Ada optimis sebagai orang yang kemudian sebagai orang yang mengkepalai para buruh begitu, ini akan damai dari kelompok buruh? Ya, buruh pasti di bawah pimpinan saya KSPSI, merupakan konfederasi buruh terbesar di Indonesia, kami yakin akan olot mendukung Ganjar Mahfud. Terima kasih, banyak informasinya, kita tunggu bagaimana Pak Ganjar dan Mahfud datang ke sini. Berikut informasinya karena saya serahkan kembali kepada Anda Maggie, karena sebentar lagi Ganjar dan juga Mahfud akan datang ke lokasi untuk melakukan pendaftaran. Ikuti saya bahwa saya akan mencoba melihat secara langsung bagaimana Ganjar dan juga Mahfud akan datang ke lokasi. Dan ternyata Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD menggunakan bis bertuliskan gerak cepat Indonesia pasti unggul. Merupakan kami harus memastikan kembali sebenarnya bahwa apakah memang di dalam kendaraan ini berisikan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, apakah merupakan ketua umum partai politik ataupun jajaran elit partai politik pendukung Ganjar Pranowo dari PDIP, Hanura, Perindo, dan juga P3. Tapi satu yang pasti tadi kami sudah melihat secara langsung bagaimana sejumlah jajaran elit PDIP seperti Bambang Wuryanto sebagai Ketua Bapilo dari PDIP sudah hadir ke lokasi. Lalu kemudian tadi kami juga menyaksikan Kepala Deputi Analisa dan Strategis di Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andi Wijayanto yang juga merupakan mantan Gubernur Lemhanas, juga sudah turut hadir ke lokasi ini. Ada Utut Adianto, Jarod Syaiful Hidayat, dan sejumlah jajaran elit Partai Hanura, P3, dan juga Perindo
juga sudah turut hadir di dalam agenda lokasi ini. Anda bisa saksikan di layar kaca Anda bagaimana bis yang cukup besar ini cukup sulit untuk memasuki lokasi KPU. Selain massa yang begitu banyak di depan kompleks gedung KPU, ada kabel tadi yang kemudian menghalangi bis besar ini untuk masuk ke dalam. Kami masih harus pastikan, Anda bisa lihat bagaimana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, lalu kemudian Prananda Prabowo yang ada di dalam bis besar ini. Begitu juga dengan Sekjen P3 Arwani Tomafi, lalu kemudian saya kira ini adalah bis yang digunakan oleh para ketua umum partai politik pendukung Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dan kita saksikan bagaimana para ketua umum ini turun dari bis dan langsung disambut oleh para wartawan, sejumlah massa ataupun tim ses yang diperbolehkan masuk, tapi memang tidak cukup banyak begitu karena sebenarnya KPU sendiri sudah membatasi bahwa orang ataupun tim ses ataupun kelompok dari partai politik ini hanya bisa memasuki gedung KPU hanya sebatas 30 orang saja. Kita nantikan apa yang akan disampaikan, namun kami kira ini tidak akan memberikan statement karena seperti aturan yang sudah ditetapkan KPU bagaimana ketika partai politik dan juga pasangan calon sudah hadir di lokasi, ini mereka harus melakukan absen terlebih dahulu, pemberitahuan bahwa mereka sudah hadir, lalu kemudian disambut oleh komisioner KPU sekitar beberapa menit, lalu kemudian mereka harus keluar kembali dan masuk melalui lobi utama gedung KPU, masuk melalui gedung KPU yang ada di belakang saya, yang sudah dijaga oleh para petugas dari KPU, dan kemudian naik seperti tadi, pendaftaran paslon yang pertama, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Setelah mereka masuk melakukan prosesi pendaftaran, memberikan paparan dari ketua umum dan juga dari paslon sendiri yang memberikan sejumlah paparan terkait dengan pemilu damai, lalu kemudian menyerahkan dokumen dan jika nanti dinyatakan lengkap, artinya hari ini mereka sudah resmi terdaftar sebagai bakal pasangan calon nomor 2. Bukan nomor 2 maksud kami bahwa yang kedua dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Kita nantikan bagaimana pendaftaran ataupun prosesi yang pendaftaran dilakukan pada hari ini. Kembali ke Anda, Maggie. Baik Rio, apakah Anda bisa mengonfirmasi kembali siapa saja yang sudah hadir di lokasi untuk mendampingi Ganjar dan juga Mahfud yang saat ini sedang mendaftar di KPU? Ya Rio, apakah Anda bisa mengonfirmasi siapa saja yang sudah hadir di lokasi untuk mendampingi Ganjar dan juga Mahfud MD? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan mengajak Anda kembali untuk melihat secara langsung bagaimana bis yang tadi digunakan. Karena tadi kami sudah melihat di depan layar kaca Anda, kami juga melihat di kaca bis begitu. Tadi ada Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, lalu kemudian Ketua Umum dari Hanura, Osman Sabtaodang, dan juga kemudian Ketua Umum dari Perindo, Haritanu, dan juga yang terakhir adalah PLT Ketua Umum dari Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Mardiono, yang hari ini turut hadir untuk mendampingi Ganjar dan juga Mahfud mendaftarkan diri sebagai pasangan calon dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Kita akan melihat kembali bagaimana bis ini bergerak mundur, yang artinya sejumlah ketua umum tersebut sudah mulai masuk ke dalam ruangan untuk seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk absen begitu, untuk absensi kehadiran lalu kemudian diterima ataupun disambut langsung oleh 5 komisioner KPU. Setelah melakukan prosesi tersebut, mereka akan berjalan bersama-sama, ketua umum lalu kemudian pasangan calon sendiri akan berjalan bersama-sama melewati lobi dari PDIP ini, lalu kemudian masuk dan ke atas untuk kemudian melaksanakan prosesi pendaftaran sebagai pasangan calon yang kedua yang akan meresmikan diri sebagai pendaftar dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Kita nantikan bagaimana prosesi yang akan dilangsungkan dalam agenda pendaftaran siang ini. Maggie. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi di mana kendaraan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD? Apakah memang sudah berada di belakang bus? Apakah Anda bisa kita lihat sedikit di pintu masuk KPU? Apakah kendaraan
Ganjar dan Mahfud juga akan segera tiba? Baik, sepertinya masih menantikan kendaraan Ganjar dan juga Mahfud MD yang segera akan hadir di KPU Rio. Tentu saja saat live report ini dilakukan, kami terakhir mendapatkan informasi bahwa Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sebenarnya ada di belakang bis besar ini. Namun seperti yang kita ketahui bagaimana massa yang ada di depan gedung KPU ini begitu ramai untuk menyaksikan sendiri bagaimana pasangan calon mereka akan datang ke KPU. Saya akan ajak Anda untuk melihat langsung pintu masuk di depan KPU dan memang pintunya sudah ditutup begitu. Kami perlu mencoba mengkonfirmasi apakah kemudian Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sudah hadir ke lokasi hari ini. Tapi yang jelas bahwa lalu lintas yang ada di Jalan Imam Bonjol di depan gedung KPU ini begitu padat. Ada arak-arakan massa, lalu kemudian ada long march, ada berbagai ornamen pemilu begitu, partai politik, bendera-bendera partai politik, dan juga bahkan tadi kami juga melihat ada tarian-tarian budaya begitu. Ini artinya akan menghalangi sedikit para paslon yang akan masuk ke dalam gedung KPU pada hari ini. Kita ikuti bagaimana perkembangannya nanti, dan tentu salah satu yang harus saya pastikan adalah apakah Ganjar dan juga Mahfud sudah hadir ke lokasi KPU hari ini untuk mendaftarkan diri. Maggie. Baik Rio, ini menarik sekali. Tadi kita lihat bersama di busnya itu kita melihat Ganjar memakai kemeja berwarna hitam. Nah, apakah ini akan menjadi baju kampanyenya Ganjar nantinya? Ya Rio, kita saat ini sedang memantau. Ya Maggie, kalau kita ingat baju hitam yang digunakan baik dari Ganjar ataupun Puan Maharani ataupun sejumlah elit PDIP, ini memang menandakan bahwa satu seragam yang digunakan oleh kader PDIP selain warna merahnya begitu. Ada berbagai agenda yang memang berbeda dari PDIP begitu, karena dalam berbagai agenda tertentu mereka menggunakan pakaian berwarna merah, seragam partai, namun dalam agenda tertentu seperti hari ini begitu, tadi kami juga saksikan bahwa Ganjar Pranowo menggunakan seragam berwarna hitam. Salah satu yang ia gunakan dalam masa kampanyenya nanti yang perlu kami informasikan juga seperti yang sudah terlihat di berbagai agenda publik adalah bagaimana ia menggunakan baju garis putih hitam begitu yang sering ia gunakan, yang ia juga sempat sebutkan pernah diberikan desainnya oleh Presiden Jokowi. Itu juga melambangkan bahwa sikapnya yang tidak ada abu-abu gitu. Kalau misalkan hitam ya hitam, kalau putih ya putih, itu menandakan sikap di mana itu akan melambangkan sikap-sikap yang akan diambil ketika ia menjabat sebagai presiden ataupun 10 tahun kemarin ketika ia menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Artinya warna tersebut ini membuktikan bahwa ada pesan-pesan ataupun ada simbol yang ingin disampaikan oleh Ganjar Pranowo dan juga seluruh kader PDIP dalam membawa Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Maggie. Baik Rio, selain bajunya Ganjar, kita juga ingin memaknai bajunya Mahfud MD. Dan tadi ada pernyataan dari Mahfud MD, beliau juga memakai baju yang sama pada tahun 2019. Dan apakah ini ada makna di balik baju yang dipakai oleh Mahfud MD pada hari ini? Iya, seperti yang tadi saya juga tanyakan kepada Wakil Ketua TPN begitu, tadi Andi Gani Nuawe ya, ia sempat menyebutkan bahwa bagaimana pakaian yang tadi digunakan oleh Mahfud MD ini sebenarnya melambangkan perjuangan ataupun takdir yang memang sudah ditakdirkan oleh kepada Mahfud MD untuk menjadi calon wakil presiden. Dan tadi sempat disebutkan bahwa Mahfud MD ataupun pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini optimis bahwa akan memenangkan Pilpres selama satu putaran. Saya ingin menunjukkan kepada Anda situasi terkini di depan gedung KPU. Bagaimana mobil pengamanan petugas ini juga sudah berjaga di depan gedung KPU karena begitu banyaknya massa yang mencoba ingin masuk dan ada mobil yang juga tertahan. Kami juga sedang mencari informasi apakah kemudian Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD kesulitan untuk masuk ke dalam gedung KPU.
karena petugas dari KPU ini berjibaku sejak pada pagi tadi mencoba untuk menahan gerakan massa yang ada di luar yang begitu antusias untuk melihat ataupun menghantarkan pasangan calonnya untuk mendaftarkan diri secara resmi di KPU di hari pertama di masa pendaftaran 19 Oktober hingga pada tanggal 25 Oktober mendatang. Baik Rio, kami akan terus Maggie. memantau perkembangan dari KPU. Terima kasih Anda sudah melaporkan dan bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.